Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ahli sidqi wal wafa, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihil mujtaba, amma ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatili ma sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan nikmat, terutama nikmat iman dan ilsam, terutama nikmat taat dan istiqomah dalam ketaatan. Jadi kalau andai kata hari ini kita istiqomah, belum putus puasanya, belum putus tarawihnya, belum putus solawatnya, belum putus tadarusnya, belum putus sodakohnya, belum putus sholat tasbihnya, belum putus zikirnya dan lain sebagainya, fahami bahwa karena Allah memang yang menghendaki. Allah yang memang menginginkan itu. Dampaknya apa? Supaya ketika kita sudah ada dalam ketaatan, kita tidak sombong, kita tidak jumawa. Karena sehebat apapun kita mengerjakan ritual ibadah kepada Allah, kita belum tahu qubbilat amruddat, diterima atau ditolak. Tak faham kita. Kita berusaha saja. Yang kedua, jangan serta-merta kemudian hanya alasan pribadi. Malas Ustadz, bolong Ramadannya. Malas Ustadz, tarawihnya nggak sempat. Capek Ustadz, tak enak badan Ustadz. Jangan-jangan bukan hanya alasan itu, tetapi jangan-jangan memang Allah nggak menghendaki, Allah nggak ingin kening kita sujud di hadapannya. Allah nggak ingin kalam sucinya dilantungkan oleh mulut kotor kita. Karena ada dalam satu riwayat, ada seseorang beramal, pahala amal ibadahnya dilemparkan ke wajahnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita syukuri ini di malam yang keberapa? 12. Ya, semoga sampai akhir, bukan hanya sekedar rutinitas sesuai dengan keadaan hawanya orang. Awal Ramadan ramai, masjid-masjid penuh, padat, tetapi seiring waktu berjalan habis, hilang. Kita yang ada di masjid ini semoga Allah istiqomahkan sampai akhir Ramadan, bahkan kalau perlu sampai ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Salawat dan iring salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummati man aktsaru alayya salatun. Sebaik-baiknya umatku adalah yang paling over, paling banyak, bukan lagi kathir, aktsar. Jadi kalau aksar ini boleh dibilang nggak ada lagi hitungan. Dari petang sampai pagi, dari pagi sampai petang kita bersolat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi kita diciptakan sama Allah ini dengan segala aktivitasnya, niatin ibadah. Kerja niatin ibadah, jangan niat cari duit, niatin ibadah. Bahwa kemudian di balik aktivitas kita tuh kita mendapatkan profit, ya kita terima. Tetapi niatin ibadah. Kita ngajar niatin ibadah, kita dagang niatin ibadah, kita bertani niatin ibadah.
Dan saudara-saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya ibadah sebenarnya pasti sosial. Jadi ini temanya nih, implementasi ZIS, zakat, infak dan sedekah dalam perspektif Islam. Karena kalau kita bicara sedekah, Pak, agama lain juga luar biasa itu. Agama-agama di sebelah kita juga percaya betul itu dengan yang namanya keajaiban sedekah, dengan yang namanya keajaiban hadiah. Luar biasa. Tapi ini dalam perspektif Islam. Ingat saudara-saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya ibadah itu pasti sosial. Salat, ketika kita mulai pasti kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, tak boleh ingat apapun. Ingat kambiang tak boleh, ingat utang nggak boleh, ingat bini nggak boleh. Semuanya harus difokuskan Allah. Semuanya, ruku Allah, sujud Allah, Fatihah Allah, semuanya Allah. Tetapi solat yang bahkan khusus antara hamba dan Allah, solat ini kan ibadah khusus nih. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita solat la hijabalah baina abdih wa khaliquh, seakan-akan tidak ada lagi batas antara hamba dengan Allahnya. Tetapi ujungnya solat pasti kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Di situ tuh untuk siapa? Untuk orang di sebelah kita, mukhatab ma'al ghair. Assalamualaikum warahmatullah untuk orang sebelah kita, semoga engkau selamat. Cuman ini salam yang nggak perlu dijawab, jangan pula nanti dijawab. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam. Batal sholat kita. Kan salam itu kan ada yang wajib dijawab, ada yang haram dijawab, ada yang nggak perlu kita dengar jawabannya, ada yang nggak boleh dijawab. Termasuk salam yang nggak boleh dijawab, salamnya orang sholat. Assalamualaikum warahmatullah, kata Pak Imam. Jamaah kompak, waalaikumsalam. Batal. Mukhatab ma'al ghair untuk orang sebelah kita. Apalagi haji, umroh, bapak ketika miqat dari Bir Ali atau dari Jeddah atau mungkin dari Tan'aim atau mungkin masih di pesawat dia melamlam, karena ada banyak versi pendapat ulama. Ketika sudah niat nawaitul umrata wal hajja lillah, sudah pakai pakaian ihram, maka sebisa mungkin secepatnya ketika kita sampai di Makkah, kita naruh koper di kamar, kita persiapkan diri kita, langsung tawaf kudum. Tawaf kita. Setelah tawaf sa'i. Setelah sa'i, ini Allah semua ini. Kalau sudah pakai pakaian ihram, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh ngomong jorok, enggak boleh berbuat fasik, bahkan enggak boleh bertengkar dengan teman. Fokus Allah. Ujung-ujungnya Pak, setelah sa'i selesai, takhallul, potong rambut. Dan boleh nggak kita potong rambut sendiri? Nggak boleh, butuh orang lain. Ujung-ujungnya sosial. Kita cari orang yang sudah takhallul, Mas, tolong potongin. Setelah potong kita baru potong yang lain, bergantian. Ujung-ujungnya sosial. Puasa yang hari ini kita kerjakan, kullu amal ibni adam lahu illa saumali wa ana adzibi. Semua amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa untuk saya, kata Allah. Ibadah yang paling rahasia puasa. Walaupun sahurnya jelas, bukannya jelas, tapi paling rahasia kualitasnya puasa atau tidaknya hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahkan puasa yang paling rahasia dan urusannya langsung dengan Allah, ujung-ujungnya sosial, bayar zakat. Bapak puasa nih 30 hari atau 29 hari, enggak bayar zakat, bergantung, mu'allaqun bainas sama'i wal ard, bergantung antara langit dan bumi pahala puasanya, harus dengan zakat. Jadi ma'asyiral hadirin hadanallahu wa iyyakum ajma'in, perlu diketahui ini penting sekali. Nilai ibadah kita yang bahkan yang sifatnya ubudiyah, ukurannya terkadang bagaimana sikap muamalah kita. Kalau ada orang ahli ibadah sombong, ada yang salah.
Kalau ada orang ahli ibadah, kuat tahajudnya, tapi masya Allah bakhil, pelit, medit, kucit, binsilit, kuning, alis kedekut, cap cahaya mereka kese, ada yang salah. Ada yang salah. Jadi tolak ukur hablum minan nas ini penting. Dan ma'asyiral hadirin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Menarik kalau kita bicara zakat, infak dan sedekah atau zis. Ini menarik. Saya pernah baca sebuah jurnal, konon katanya kalau orang Islam di Indonesia mau bayar zakat 2,5%, APBN kita kalah, Pak. Bayangkan kalau APBN kita jumlahnya kurang lebih sekian ribu triliun, orang Islam yang ada di Indonesia semuanya berzakat, entah zakat profesi, entah zakat perdagangan, entah zakat pertanian, entah zakat fitrah nanti, entah zakat emal, APBN bisa kalah, Pak. Dan bisa Anda bayangkan, saya pernah baca hadis, nanti umat Islam itu ada di titik itu. Orang Islam itu, kata Nabi Muhammad, tidaklah kiamat kecuali ada orang bersedekah emas 1 nampan, umatku nggak nerima. Kenapa? Karena semuanya kaya-kaya. Karena kalau kita orang Islam semuanya berzakat, 90% selesai, Pak. Nggak akan ada lagi kita tengok ada orang Islam di pinggiran lampu merah pakai jilbab, gendong anak, tangannya begini. Nggak akan ada lagi kita tengok ada masjid berdiri dengan tulisan mohon doa restu dari 5 tahun yang lalu, nggak jadi-jadi. Nggak akan ada lagi kita tengok, ya nggak akan ada lagi kita tengok panti-panti asuhan, rumah-rumah yatim yang naruh kotak amal di warung-warung makan. Kalau orang Islam semuanya pada zakat, sejahtera. Dalam sebuah jurnal, APBN kalah. Dan ketika kita bicara infak, tidak ada ceritanya orang miskin gara-gara infak. Belum pernah saya dengar. Oh, orang itu tuh gara-gara dermawan dia, gara-gara suka sedekah bangkrut akhirnya. Enggak. Rata-rata orang yang rajin sedekah, kuat sedekah, hidupnya makin melimpah rezekinya. Bisa Anda saksikan. Bahkan orang yang suka sedekah itu, walaupun gini, kadang-kadang ada juga hal-hal yang mungkin perlu diluruskan di masyarakat kita. Sedekah uang, sedekah piti, jangan dipikirkan balasannya tuh asyru amsalika, 10 kali lipatnya duit. Belum tentu. Kita nih kadang-kadang pasangnya piti 1.000, kita mikir 10.000. Allah bisa kasih nilai 10.000 tapi dalam bentuk yang lain. Bisa kesehatan, bisa rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bisa anak soleh solehah. Bahkan kadang-kadang nilai kesehatan lebih berharga daripada uang. Halo jamaah, umpama nih bapak dikasih orang duit 20 miliar tapi setruk total, mau? Halo punya duit berlipat-lipat, perusahaannya di berbagai tempat, mobilnya hitam mengkilat, rumahnya lantai 4, istrinya 4, masih muda-muda lagi. Datang istrinya, mas makan apa? Mau kayak gitu? Ternyata kesehatan nilainya bisa lebih berharga. Dan bisa jadi Allah itu ketika kita berinfak, Allah limpahkan ke situ. Sebenarnya 1 bulan yang akan datang kita akan gagal ginjal, tapi papa pernah wakafkan 1 rumah, dilimpahkan sama Allah, nggak jadi gagal ginjal. Korun bisa kaya raya. Nih kalau kita mau kilas balik cerita, masih ada waktu 3 menit lagi. Kalau kita mau kilas balik, Korun bisa kaya raya, apa amalan dia? Sedekah. Korun itu nggak tanggung-tanggung. Dalam sebuah riwayat itu sepupunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan murid dekatnya Nabi Musa. Dan hobinya Korun tuh hari-hari sedekah, walaupun dia miskin, anaknya 6, dia miskin. Kalau dia kerja dapat roti 6, yang 3 disedekahkan, yang 3 untuk anak istrinya. Terus menerus seperti itu. Sampai Nabi Musa sering sekali berkunjung ke rumahnya Korun. Rumahnya reot, miskin, hobinya sedekah.
Singkat kata, pendek cerita, mulailah curhat. Ya Musa, kalau saya kaya, ini sedekah saya bisa lebih gede. Pokoknya saya bertekad betul lah, kalau saya punya banyak uang, pokoknya saya akan perjuangkan betul untuk orang-orang miskin. Kata Nabi Musa, kafa binafsik, gak usah, cukup begitu. Besoknya lagi ngomong lagi minta, besoknya lagi minta lagi. Dan biasanya Pak, dalam catatan setiap cerita kenabian, kalau sudah diminta 3 kali biasanya nggak akan nolak, karena Nabi itu pasti punya sifat raufur rahim, nggak tegaan. Akhirnya Qarun didoakan sama Nabi Musa, kemudian diajarin bikin pernak-pernik dari logam, cincin, gelang, kalung. Singkat kata, pendek cerita, Qarun jadi orang kaya raya. Bahkan kunci gudang emasnya sampai 16 lori. Kunci gudang emasnya 16 lori. Bukan emasnya, kunci gudang emasnya. Seiring waktu berjalan, mulai ternyata betul kata Nabi Muhammad, la yashbaul insan ilal kafan. Manusia itu tidak akan pernah merasa kenyang kalau sebelum pakai kain kafan. Punya rumah tipe 21 kurang gede, kepengen 36. Betul? Betul? Mana suaranya? Ngantuk no? Sudah punya rumah 36 kurang gede, pengen rumah tipe 70. Sudah punya rumah 70 kurang tinggi, lantai 2. Sudah lantai 2, pindah akhirnya ke perumahan Temiang Indah 2x1, baru nggak ada pindah-pindah lagi, betah. Selama saya di Sagulung nganter jamaah yang pindah ke Temiang atau ke Sungai Panas, ukuran rumahnya 2x1, sampai sekarang satu pun nggak ada yang pulang lagi. Kalau belum disumpel dengan tanah. Dan ternyata berlaku Pak. Maka caranya untuk menundukkan hasrat duniawi kita, sedekah. Pokoknya kalau Bapak sayang banget dengan duit, kayaknya kalau depositonya, kalau tabungannya tinggal 100 juta, kayaknya udah nggak ngerasa punya duit, sedekah. Pasti hatinya akan lega. Sedekah sama fakir miskin, sedekah sama anak yatim. Maka semoga ma'asyarul hadirin hadanallahu wa iyyakum ajma'in, kita di sini termasuk orang-orang yang sakhawah. Amin. Amin ya robbal. Karena kata Nabi, ciri-ciri ahli surga itu ada 4. Lisanuhu fasih, kalau ngomong bener, kalau ngomong nggak pernah kotor, kalau ngomong nyenengin orang. Yang kedua, wa qalbuhun taqi, hatinya bersih. Kalau Bapak ngerasa hatinya bersih, ada cara, berarti ada ciri. Yang ketiga, yadun sahih, yadun sahih, dermawan. Jadi orang yang dermawan itu alamatnya nanti jelas di akhirat. Qoribu minal jannah wa ba'idu minan nar, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi kalau pelit, medit, maka alamatnya juga jelas di akhirat. Qoribu minan nar wa ba'idu minal jannah, lebih dekat dengan neraka, jauh dari surga. Dan yang keempat, wajhu malih, penduduk surga itu wajahnya bersahaja, ramah, nggak ditekuk terus, senyumnya cuma tanggal muda, tanggal 1 sampai tanggal 10 senyum kemana-mana. Kalau udah tanggal 11 merengut aja. Penduduk surga dari tanggal 1 sampai tanggal 1 lagi tetap senyum. Nggak punya duit, senyum. Punya duit, senyum. Punya istri, halo, punya istri? Nggak punya istri, nambah istri. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.